Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Itu adalah berkat kemurahan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mendengarkan kebenaran firman, dan ajari kami untuk melakukan setiap kebenaran firman. Jauhkan kami dari kesombongan rohani, bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan bagi mereka yang siap mendengarkan firman Allah dan melakukan. Bersama saya katakan, amin. Shalom. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema persekutuan membawa hadirat Allah. Saudara, sebelum saya masuk ke dalam tema ini, saudara, betapa pentingnya hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Setiap kita membutuhkan hadirat Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita melihat tokoh-tokoh yang sukses, tokoh-tokoh yang mengalami terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat, mereka semua mengalami hadirat Allah. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, saudara. Saudara, kata bergaul dengan Allah itu artinya kehidupannya Nuh selalu berdampingan dengan Tuhan. Selalu Nuh menikmati hadirat Tuhan. Maka dari itu tidak ada salahnya kalau Nuh bisa membangun batra raksasa. Tidak salahnya Nuh membangun batra yang begitu besar hanya dengan seluruh anggota keluarganya. Secara logika tidak mungkin bisa dibangun batra yang besar dengan kekuatan anggota keluarga yang begitu minim, saudara. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Nuh bergaul dengan Allah, sehingga apa yang dia kerjakan pasti berhasil. Ada lagi satu contoh, saudara. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud disertai Tuhan. Setelah dia mendapatkan pengurapan dari Samuel, Daud dipenuhi oleh Roh Allah. Dan Daud melakukan apa saja, dia berhasil. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, pada waktu Daud bisa mengalahkan Goliat, saudara, bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba. Tetapi Daud diawali dengan diurapi oleh Samuel. Diurapi oleh Samuel, maka pada detik itu Daud dikuasai oleh Roh Tuhan. Pada waktu Daud dikuasai oleh Roh Tuhan, pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, roh yang ada pada Daud lebih besar dari Goliat
walaupun fisiknya Goliat lebih besar. Inilah sebuah contoh saudara. Persoalan saudara boleh besar, masalah saudara boleh besar, tetapi kalau roh Tuhan menyertai saudara, roh yang besar itu akan saudara taklukkan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita baca bersaut-sautan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, di dalam pembacaan ayat di atas tadi itu saudara, itulah terjadi peristiwa yang luar biasa di mana yang dimulai dari sebuah persekutuan. Dimulai dari sebuah fellowship yang dibangun oleh gereja mula-mula. Dan pada saat itu terjadi sebuah lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Terjadi ledakan kebangunan rohani yang luar biasa. 3.000 orang sekaligus terima Kristus sebagai juru selamat. Dan pada saat itu terjadi kuasa mujizat. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang mengalami sakit lepra ditahirkan, orang buta melihat, orang kaya, orang miskin bertobat, orang kaya menjualkan hartanya semua diberikan di atas atau diberikan kepada para rasul. Ini ada sebuah fenomena pada saat itu saudara. Maka pada waktu itu terjadilah sebuah kegemparan, suatu kegoncangan di kota Yerusalem. Terjadilah sebuah transformasi kota. Sekaligus 3.000 jiwa bertobat dan memberi dirinya untuk dibaptis. Sesuatu lawatan yang tidak bisa saudara dibendung pada saat itu. Kesembuhan terjadi, pemulihan keluarga terjadi. Orang di sana berubah, saling mengasihi, saling mengampuni. Dan setiap rumah-rumah mengadakan persekutuan-persekutuan doa. Nah, inilah saya katakan, persekutuan-persekutuan itu yang dibangun, maka terjadilah hadirat Allah, saudara. Maka di seluruh kota ada fellowship, ada persekutuan. Dan persekutuan itu menjadi dampak di sekitar lingkungan-lingkungan yang membuka persekutuan doa. Setiap orang percaya, mereka harus mengalami kuasa mujizat. Setiap orang percaya, pada waktu dia mengalami, dia ingin mendapatkan sebuah mujizat, dia harus dimulai membangun sebuah persekutuan. Maka kalau dia membangun sebuah persekutuan, dimulai dari rumah tangganya sampai ke komunitasnya, maka dia akan mengalami hadirat Allah. Setiap orang percaya
harus mengalami mujizat dan harus mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Modalnya harus berani praktek. Praktek melakukan firman di tengah-tengah persekutuan. Berani praktek setiap firman yang diucapkan. Dan dia berani melakukan. Maka saudara, apapun persoalannya, apapun kesulitannya, dengan pertolongan Roh Kudus, maka terjadilah sebuah dampak. Saudara, bagaimana jemaat mula-mula mengalami terobosan? Bagaimana jemaat mula-mula mengalami terobosan dan ledakan-ledakan yang luar biasa. Yang mana sebelumnya mereka mengalami ketakutan. Murid-murid Yesus tercerai-berai. Dia meninggalkan Yesus. Dan mereka merasakan bahwa mereka sudah gagal. Mereka berharap bahwa Yesus yang bisa menyelamatkan orang Israel. Tetapi saudara, pada waktu Yesus naik di atas kayu salib, mereka merasa mereka menjadi orang yang gagal. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya masa depan. Mereka sudah tidak punya harapan lagi. Tetapi sejak Yesus bangkit pada hari ketiga, maka semua orang menyaksikan. Maka mereka mulai bangkit imannya. Karena dia melihat ada kuasa kebangkitan dari kematian menjadi hidup yang kekal. Dan apa yang terjadi saudara? Murid-murid Yesus hatinya terbakar. Mereka bangkit. Dan mereka dengan berani memberitakan Injil. Setelah mereka mengalami sebuah pertobatan. Yang mana mereka yang dulu menyangkal Yesus, mereka bertobat. Mereka yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, mereka bertobat. Melalui pertobatan itu, ada kuasa kebangkitan. Dan mereka dengan berani memberitakan Injil. Karena mereka disertai oleh Roh Allah melalui persekutuan. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama saudara, 4 hal yang kita pelajari bagaimana murid Yesus mengalami terobosan. Bagaimana murid Yesus mengalami lawatan Tuhan. Bagaimana murid Yesus mengalami hadirat Allah. Yang pertama, karena mereka mengadakan persekutuan. Saudara, kalau saudara mau dilawat Tuhan, saudara mulai harus membangun persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu, saudara, kita sudah membangun sebuah hubungan antara Allah dengan manusia. Antara Tuhan dengan saudara. Di dalam persekutuan ada firman. Di dalam persekutuan adalah pujian. Di dalam persekutuan ada penyembahan. Maka saudara, di dalam persekutuan ada pertobatan. Melalui persekutuan itu, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Maka kalau hadirat Tuhan di dalam kehidupan saudara, saudara, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, pasti engkau jadi pemenang. Saudara, kata yang dipakai untuk persekutuan di dalam bahasa Yunani adalah koinonia. Yang berasal dari kata dasarnya koinos. Koinos itu berarti lazim, umum. Artinya berkaitan dengan kebersamaan. Jadi persekutuan itu di dalam bahasa Yunaninya koinonia itu dari koinos. Yang punya arti kebersamaan. Maka dari itu saudara dan saya kita harus mengerti bahwa Tuhan mengajar kita mengasihi sesama. Kita harus mempunyai kebersamaan. Saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan. Di situ kita, karakter kita dibentuk. Karakter kita diubah
supaya keegoan kita ditanggalkan. Saudara, adapun kata lain yang dihubungkan dengan koinonia, yaitu koinonos, yang berarti sekutu, kawan sekerja. Kata lainnya sering dikaitkan dengan koinonia adalah alelos. Saudara, kata ini dipakai dengan pengertian hubungan timbal balik. Jadi saudara, di dalam persekutuan itu ada timbal balik, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberkati saudara. Maka dari itu di dalam FA, saya perlu sampaikan kepada saudara, jangan saling menuduh, saling menggosip. Bagi mereka yang saling menuduh, saling menggosip, bertobatlah. Engkau tidak akan menikmati hadirat Allah. Tetapi di dalam persekutuan ada damai sejahtera, ada kebersamaan, ada saling mengasihi, ada saling menguatkan, ada saling mendorong, saling memberi motivasi. Maka setiap firman yang saudara sampaikan ada hadirat Allah dan terjadilah kuasa mujizat Tuhan. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah pesan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku memberikan perintah yang baru, yaitu kamu supaya saling mengasihi. Saling mengasihi itu ada imbal balik, berlomba-lomba. Siapa duluan, tidak saling menunggu, melakukan kebaikan. Pada zaman jemaat mula-mula, belum ada gereja saudara. Tetapi yang ada adalah persekutuan. Sama dengan sekarang yang kita adakan family altar. Maka dari itu family altar itu adalah yang kita singkat FA. Mari semua jemaat HOG harus membangun family altar. Family altar, di situ kita dilatih. Di situ kita baca firman. Di firman itu kita diajar untuk mendengarkan. Dan kita tertegur, kita mengakui kesalahan, kita berubah, kita bertobat. Dan di family altar itu saudara akan disucikan. Saudara akan dibersihkan. Dan saudara akan melakukan yang seperti Tuhan lakukan. Yaitu saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengampuni, saling mengasihi. Maka family altar yang ada di dalam gereja, family altar yang ada di rumah-rumah, mereka akan menjadi dampak. Mereka akan menikmati hadirat Allah. Mereka akan membuat sebuah kegerakan yang baru. Dan banyak jiwa akan dipulihkan. Rumah tangga yang mengalami perseteruan, ada perdamaian. Rumah tangga yang mengalami krisis ekonomi, ada mujizat. Bangun family altar. Saudara yang terkasih, di saat kita menyembah Tuhan, di saat-saat saudara memberikan penyembahan yang terbaik dengan hati yang tulus, Allah akan hadir. Itulah yang dimaksud mengundang Roh Kudus. Di saat saudara menyembah dengan hati yang kudus, maka Roh Allah akan hadir. Di saat saudara mendengarkan firman, saudara buka hatimu besar, lebar-lebar. Buka hatimu lebar-lebar. Maka saudara dengan hati yang tulus, hati yang suci, firman itu ditaburkan akan bertumbuh. Maka giliran saudara harus mempunyai sikap hati yang merespon firman. Setiap firman yang saudara respon, saudara masukkan di dalam hati saudara. Dan saudara renungkan.
Dan itu menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah cermin jika saudara tertegur, saudara bertobat. Maka firman itu akan bertumbuh. Firman itu akan berbuah. Dan firman yang ada di dalam hati saudara menyucikan saudara. Maka roh Allah akan hadir dalam hidup saudara. Yang kedua, di dalam gereja mula-mula, mereka melakukan sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Karena mereka menerima perkataannya Tuhan. Dan setiap perkataan yang disampaikan kepada mereka, mereka mendengarkan firman dan mereka melakukan. Maka terjadilah kuasa mujizat. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang itu menerima perkataannya itu dan memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pada saat mereka mendengar para rasul yang mendapatkan pewahyuan dari Allah. Dan mereka menyampaikan kebenaran firman. Firman itu menyentuh hati orang-orang di Yerusalem. Mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Mereka mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, dengan hati percaya. Yesus bangkit pada hari ketiga. Mereka menyerahkan diri, mereka dibaptis. Dan mereka yakin mereka akan menerima hidup yang kekal. Maka jumlah mereka menjadi 3.000 orang. Banyak orang Kristen mengikuti ibadah. Banyak orang Kristen mendengarkan firman. Tetapi banyak orang Kristen mendengarkan firman hanya sampai di telinga. Dan tidak ada respon apa-apa. Maka tidak akan terjadi sesuatu perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan menerima kuasa mujizat. Karena apa? Mereka mendengarkan firman dan mereka tidak melakukan apa-apa. Dan di saat mereka berdoa, dan di saat mereka memuji, dan di saat mereka menyembah di gereja Tuhan, hanya sampai di mulut, dan tidak keluar dari hati yang didasari oleh kasih kepada Kristus. Maka saudara, ibadah tersebut adalah ibadah rutinitas. Dan ibadah itu tidak memilih kuasa mujizat dari Tuhan. Ibadah itu tidak menarik hadirat Allah. Berapa banyak orang Kristen pada akhir zaman ini, mereka hanya datang ke gereja untuk entertain, melihat atau mendengar lagunya, pujiannya enak, tapi hanya sampai di mulutnya. Mereka memuji sampai di mulut dan tidak diekspresikan bahwa mereka memuji Tuhan karena mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan mereka akan balas kebaikan Tuhan dengan memberikan pujian yang kudus di hadapan Tuhan. Melakukan kebenaran firman atas kebaikan Tuhan. Menolong sesama atas kebaikan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang kehilangan kuasa. Karena apa? Mereka beribadah hanya secara rutinitas. Bagaimana caranya agar kita bisa menikmati kuasa mujizat Tuhan? Kita belajar dari jemaat mula-mula yang mengalami transformasi kota, yang mengalami mujizat di Yerusalem. Terjadilah kegemparan, orang mati bangkit, orang sakit sembuh. Jemaat mula-mula, setiap mereka mendengarkan firman dari para rasul dan mereka merespon dan mereka mendengar dan mereka melakukan dan mereka membuka hati dengan tulus. Artinya mata hatinya didasari dengan hal yang baik
didasari dengan hati yang positif, didasari hati yang percaya atas firman yang disampaikan dari hamba Tuhan. Jemaat mula-mula melakukan setiap firman yang dia dengar dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap pikirannya, segenap perasaannya, dengan segenap kehendakannya. Firman yang dari Kristus dilakukan, maka mereka tidak ragu-ragu lagi, mereka tidak bimbang, mereka tidak takut, mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Maka seluruh kota mengalami transformasi. Ada orang kaya menjual hartanya, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Saudara, yang ini tidak pernah terjadi di dalam kehidupan pada akhir zaman itu. Sekaligus 3.000 orang dibaptis. Maka saudara, penginjilan yang seperti ini saudara, saya rindu akan terjadi di akhir zaman ini. Saya percaya saudara dan saya ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Dan kuncinya adalah orang yang ingin mengalami terobosan harus mendengarkan firman dan memiliki daya respon yang tinggi, saudara. Saudara, setiap firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, saudara harus respon, saudara harus aminkan. Aminkan. Dan saudara, daya respon itu tidak cukup diaminkan. Dan saudara harus berani melakukan. Maka dari itu, orang yang ingin mengalami terobosan adalah orang yang mendengarkan firman dan memiliki daya respon yang tinggi dengan cepat. Membuka hati yang lebar-lebar dan merenungkan firman dengan hati yang murni. Sehingga firman itu berbicara dalam hati kita. Dan firman yang sudah bicara di dalam hati kita, itu akan membawa sebuah rema yang baru. Dan saudara akan mengalami hadiratnya Tuhan. Saudara akan mendapatkan hikmat. Saudara akan mendapatkan hikmat dari Tuhan secara pribadi. Dan saudara akan mengalami kuasa terobosan. Kuasa mujizat dari Tuhan. Saudara, kita kerap kali meremehkan firman. Firman itu di dalam bahasa aslinya logos. Logos itu adalah amanat dari pihak Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Yang wajib diberitakan dan ditaati, saudara. Kata logos itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sabda. Atau buah pikiran yang diungkap dalam perkataan. Maka dari itu adalah sabda dari Allah yang harus kita taati dan harus kita lakukan dan mempunyai arti yang dalam. Itu logos. Yaitu Allah itu sendiri. Saudara, kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan dafar, yang berarti yang ada di belakang adalah firman kreatif Allah dan sejajar dengan Sofia, yaitu hikmat. Maka dari itu setiap firman itu yang mempunyai kreativitas, yang punya kreatif. Dan firman itu kalau saudara renungkan dan renungkan, saudara baca, dan itu akan menimbulkan hikmat yang baru. Dan saudara, hikmat itu yang membawa hubungan antara saudara dengan Allah. Maka saudara mempunyai sebuah jembatan, mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui firman.
yang sudah menjadi hikmat dari Allah. Yang ketiga, saudara, jemaat mula-mula di dalam persekutuan ada pengajaran firman Allah dan memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan, saudara, di dalam persekutuan banyak orang keliru. Persekutuan itu mereka anggap seperti kumpulan. Persekutuan itu bukan arisan, saudara. Persekutuan itu adalah sakral. Di dalam persekutuan ada pengajaran firman. Dan firman itu direnungkan. Dan firman itu direspon. Dengan daya respon yang tinggi saudara lakukan, maka Allah akan hadir. Di dalam persekutuan saudara, pada zaman itu, mereka memecah-mecahkan roti dan berdoa. Artinya mereka punya kebersamaan, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menolong. Maka Allah akan hadir di tengah-tengah persekutuan. Allah akan melakukan apa yang menjadi doa yang mereka panjatkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dikatakan demikian, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, zaman dahulu, saudara, mereka punya ketekunan. Jemaat mula-mula itu bertekun, apapun kesibukan mereka, apapun hambatan mereka, mereka tetap bertekun. Mereka tetap berdoa, walaupun ada hujan atau ada badai, mereka tetap bertekun dalam pengajaran. Mereka mau mendengarkan firman, mereka haus, mereka lapar, mereka kepengen mendengarkan firman. Dan firman itu menghidupkan mereka. Dan di dalam persekutuan mereka selalu berkumpul, saudara. Di dalam perkumpulan itu ada kasih, ada doa, ada kebersamaan, ada saling menguatkan. Karena roh Allah di tengah-tengah mereka. Yang keempat, saudara. Jemaat mula-mula bersehati di dalam persekutuan. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2, 44 sampai 47 kita baca bersaut-sautan. Dalam semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di dalam masing-masing sejarah. Masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara perhatikan. Mereka menjadi disukai orang, saudara. Apa kuncinya mereka disukai orang? Mereka disukai orang bukan karena mereka orang kaya. Memang orang kaya disukai orang, tapi belum tentu yang nyukai tulus. Mereka disukai orang karena apa? Nilai-nilai firman, nilai-nilai Kristus mereka lakukan, saudara. Yaitu saling mengasihi, saling mengampuni, sadar kelemahannya kita. Banyak orang Kristen tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui kelemahan. Baik di dalam kehidupan rumah tangga, baik di dalam kehidupan di tengah-tengah komunitas. Kita sering pakai topeng, kita sering menutupi kesalahan kita supaya kita tidak dipermalukan. Saudara, akan dipakai iblis
Makin hari saudara makin bergengsi. Saudara mempunyai gengsi yang tinggi. Akhirnya hidup saudara menjadi hidup yang menjadi bulan-bulannya si iblis. Saudara menjaga image. Kata sekarang itu jaim. Jaga image. Padahal di dalam keropos, saudara. Maka dari itu, saudara, orang yang disukai Tuhan itu orang yang genuine, orang yang tulus, orang yang asli, benar-benar tidak ada topeng, saudara. Mengasihi, menolong dengan tulus, dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Maka dia disukai Tuhan. Untuk menjadi disukai Tuhan dimulai apa? Persekutuan. Di dalam persekutuan itu ada firman. Dan firman itu kita harus responi. Dengan daya respon yang tinggi, firman dilakukan. Maka saudara menikmati hadirat Allah. Saudara akan dipenuhi dengan hadirat Allah, penuh dengan kasih. Maka saudara akan disukai oleh orang. Dan apa yang saudara kerjakan pasti berhasil. Dan saudara melakukan setiap kebenaran firman. Maka saudara menjadi orang yang suka bersatu. Saudara tidak punya keegoan lagi. Dan Alkitab mengatakan orang-orang kaya mereka menjual harta mereka. Dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Saudara, ini adalah sebuah fenomena. Orang kaya bersedia membagi hartanya kepada orang yang membutuhkan. Tidak pada lazimnya ada yang terjadi di dalam dunia akhir zaman ini. Apalagi pada zaman 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudara, sejak mereka berjumpa dengan Kristus melalui firman-Nya, harta itu bukan menjadi sebuah tujuan lagi, saudara. Tetapi perjumpaan dan keselamatan yang mereka terima jauh lebih berharga daripada harta yang mereka miliki. Saudara, ledakan rohani, revival terjadi bukan secara tiba-tiba. Melainkan terjadi karena ada satu proses. Dasar dari terobosan itu adalah firman Allah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka terjadilah sebuah lawatan Tuhan. Saudara yang terkasih, firman tidak cukup didengar. Firman yang dikatakan logos adalah perintah untuk dilakukan. Dan setiap saudara lakukan, saudara menghidupkan firman dan akan terjadi kuasa mujizat Tuhan. Saudara yang terkasih, saya akan menyaksikan kuasa kedahsyatan firman. Bahwa firman itu kalau kita ucapkan dengan iman dan kita lakukan, ada kuasa mujizat. Di dalam 2 tahun kita mengalami begitu banyak tantangan, yaitu pandemi, saudara. Obat belum ada. Banyak jemaat yang menelpon, mereka mengalami terinfeksi oleh COVID. Obat belum ada, saudara. Rumah sakit tertutup. Semuanya penuh. Saya hanya bisa mendoakan mereka. Dan saya diingatkan oleh Roh Kudus. Ajari jemaat untuk mengucapkan kata-kata iman. Saya diingatkan. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur.
Setiap doa saya ajak mereka. Di saat-saat mereka tidak bisa ngomong, mereka sudah tidak berdaya, saya ajari mereka, saya ajak mereka untuk mengucapkan kata-kata iman. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setiap kali saudara, di dalam kurung rata-rata saudara, hari pertama sudah kelihatannya sudah parah. Tapi dia mengucapkan. Dan dia mempunyai pengharapan. Dia mulai menghibur, mulai mempunyai pengharapan dengan penghiburan. Bahwa ada pengharapan, ada setitik pengharapan. Hati yang gembira adalah obat. Karena kita cari obat, nggak ada obat saudara. Hanya vitamin. Maka pada waktu saya mengajak jemaat untuk mengucapkan kata-kata firman, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berulang-ulang saudara. Setiap hari kurang lebih 20-30 orang saudara. Rata-rata dalam 2-3 hari saudara. Yang terpuruk membaik. 5 hari sembuh saudara. Yang mana setiap dapat berita selalu dikatakan dia ada komorbid. Saya tetap mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu kata-kata firman dari Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih. Firman diucapkan. Maka terjadilah kesembuhan. Dan saudara, 99% kesembuhan itu terjadi saudara. Mari kita praktek. Firman itu hidup. Firman hanya didengar tapi tidak dilakukan. Firman itu mati. Selamat mempraktekkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Biar firman ini terukir dalam hati setiap kami yang mendengar. Bagi setiap saudara yang sudah mendengarkan firman, hati saudara tersentuh oleh firman. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Bagi saudara yang disentuh hati saudara firman, saudara boleh angkat tangan. Mungkin engkau tidak menghargai firman atau meremehkan firman. Sudah waktunya engkau bertobat. Mungkin engkau meremehkan persekutuan doa. Mungkin engkau tidak merespon setiap firman. Saudara boleh angkat tangan. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka belum menghargai persekutuan. Mereka tidak ikut di dalam persekutuan. Mereka tidak tahu bahwa betapa pentingnya hidup ini. Untuk melakukan persekutuan. Tanpa kita bersekutu secara horizontal. Untuk supaya kita menikmati hadirat Allah. Yaitu persekutuan secara vertikal. Maka kita tidak akan menikmati hadirat Allah kalau kita tidak menghargai persekutuan. Maka dari itu setiap saudara bangun persekutuan dimulai dari rumah tangga saudara. Mesbah keluarga harus dibangun. Dan setelah itu saudara masuk di komunitas, di FA. Di mana saudara diajar, dibentuk, diuji. Supaya saudara makin hari makin dewasa. Yang kedua,
Saudara harus menghargai setiap firman yang saudara dengar. Dan setiap firman yang saudara dengar, saudara harus punya respon. Mempunyai respon yang, daya respon yang tinggi. Dengan melakukan setiap firman. Dan setiap firman yang dilakukan belum menghasilkan, lakukan lagi. Belum memuaskan, lakukan. Dan kalau saudara lakukan dengan meminta pertolongan Roh Kudus, maka saudara akan mengalami terobosan. Di dalam persekutuan, kita belajar untuk memilih kebersamaan. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati, saling menopang, saling mendoakan, saling memberi motivasi. Bagi setiap saudara yang saling menggosip, bertobat. Di dalam persekutuan itu sakral. Setiap saudara saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati. Di situ ada kuasa mujizat Tuhan. Yang keempat, kesehatian. Sehati, sepikir. Tidak mudah. Tetapi kalau didasari oleh firman Allah, maka kita saling mengisi kekurangannya masing-masing. Maka ada kesatuan. Kesatuan bisa terjadi kalau kita tanggalkan keegoan kita. Jika saudara melakukan keempat hal ini, saya percaya kuasa mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Dan bagi saudara yang belum mengenal Kristus, yang belum mempunyai iman kepada Kristus, hari ini, jika saudara mau menerima keselamatan yang kekal, saudara boleh angkat tangan. Dan setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara katakan, Tuhan, ikuti saya. Tuhan, ini aku. Hari ini, aku mengambil keputusan untuk bertobat. Aku mau tinggalkan dosaku. Dan aku mau menerima dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan hati percaya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan aku bersedia untuk dibaptis. Di dalam nama Yesus. Dengan iman percaya, aku sudah selamat. Dan setelah, setiap saudara yang setelah menerima Yesus, saudara boleh mencari gereja-gereja yang terdekat. Untuk supaya saudara dimentori dan dibaptis. Dan detik itu juga, saudara menjadi orang percaya. Dan hari ini, saudara sudah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya
berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.